Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dimanapun kalian berada. Oke, untuk IPS kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, yaitu mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Masih ingat kan? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis atau punah bila digunakan secara terus-menerus. Karena apa? Karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang ataupun tumbuh sehingga bisa digunakan kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis dimanfaatkan, maka untuk mengembalikan kualitas atau keberadaannya tidak terlalu sulit. Di sini kalian bisa lihat ya contoh-contohnya. Oke, yang pertama adalah matahari. Sinar matahari adalah salah satu sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus karena jumlahnya tidak terbatas. Sinar matahari di sini digunakan untuk pemanas air atau pemanas ruangan karena jumlahnya tidak terbatas dan ramah dengan lingkungan. Yang kedua adalah angin. Angin menggerakkan udara. Angin sering digunakan sebagai energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin serta alat untuk sistem irigasi. Angin adalah sumber daya alam yang memiliki kuantitas yang tidak terbatas serta ramah dengan lingkungan. Yang ketiga adalah air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki jumlah yang sangat terbatas, yang sangat besar. Air di Indonesia sering digunakan sebagai sumber pembangkit listrik dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah tanah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang juga memiliki jumlah yang sangat besar. Tanah digunakan sebagai bagian dari pertanian, perkebunan, dan pembangunan. Yang kelima yaitu tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup di bumi dan dianggap sebagai salah satu sumber daya alam. Tumbuhan dapat berproduksi atau diperbanyak oleh manusia. Yang keenam adalah terumbu karang. Tahukah kalian apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok hewan karang yang membentuk struktur kalsium karbonat, sejenis batu kapur. Lebih banyak terumbu karang ditemukan di perairan laut dangkal. Terumbu karang dapat digunakan sebagai indikator kebersihan laut. Manusia dapat memanfaatkan keindahan terumbu karang sebagai sumber daya di bidang pariwisata. Nah, yang ketujuh adalah gelombang laut. Kok bisa ya gelombang laut itu dapat diperbarui? Gelombang laut adalah aliran air laut yang melengkung karena perbedaan tekanan angin dan air laut. Gelombang adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki jumlah yang sangat besar. Gelombang dapat digunakan sebagai sumber pengangkat listrik. Selain itu, ombaknya digunakan sebagai sumber listrik untuk mercusuar di tebing. Hebat ya.
Nah, yang ke-8 adalah hewan air. Hewan air itu seperti apa sih? Hewan air adalah hewan yang hidup di air. Hewan akuatik dibagi menjadi hewan air tawar dan hewan air asin. Hewan air juga merupakan sumber protein bagi manusia. Nah, yang ke-9 yaitu biomasa. Tahukah kalian apa itu biomasa? Biomasa adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, tetapi tubuh mereka masih dapat digunakan oleh manusia. Biomasa termasuk serbuk gergaji kayu dan residu kulit yang digunakan kembali dalam pembuatan furnitur. Nah, dari penjelasan tadi, ada yang perlu ditanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya. Semoga dengan materi sumber daya alam yang dapat diperbarui, bermanfaat untuk kita semua, dan saling menjaga lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.